A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik sekalian? Baik, Pak. Hari ini jam pelajaran saya. Ya. Oke. Saya tanya dulu, apakah semua hadir? Tidak. Ada yang tidak hadir, Pak? Ada yang tidak hadir? Ya. Bapak absen dulu ya. Agus Wali Baginda. Hadir Pak. Nova Rizky Kusmana. Hadir. Ninda Sari Putriana. Hadir. Putri Abidiarma. Tidak hadir, Pak. Sakit. Oh, sakit ya. Ariel Temas. Hadir. Cindy M. Haula. Hadir, Pak. Sri Wahyuni S. Baik. Hadir, Pak. Masih ada yang belum kepanggil? Ada, Pak. Oh, Silpa Pahalu. Hadir. Oke, berarti cuma satu orang ya? Ya. Pak. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengetes semangat kalian. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Nah, adik-adik bisa berdiri dulu. Ayo, berdiri. Semua. Nah, ice breaking ini cukup mudah. Jadi ketika saya bilang tepuk satu, bisa tepuk sebelah kanan. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, bisa. Bisa. Oke, kita mulai dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, saya akan melakukan yang salah itu akan saya tanyakan. Bisa? Bisa. Oke, mulai ya. Tepuk tiga, tepuk lima, tepuk lima dua kali. Oke, Silva salah. Oke, saya akan bertanya ke adik Silva. Apa yang kamu ketahui tentang Ramadan? Ramadan itu kita berpuasa di bulan Ramadan. Oke, baik, terima kasih. Adik-adik bisa duduk kembali. Terima kasih Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang fikih Ramadan, tentang puasa Ramadan. Nah, saya ingin tanya dulu ke adik-adik, apa yang adik-adik sudah tahu tentang Ramadan? Nah, bisa angkat tangan atau saya tunjuk saja? Oke, Sri Wahyuni, Sudah tahu, Pak? sudah tahu? Ya. Ya, Alian Mas. Puasa itu dia menahan dahaga, menahan tidak makan, menahan haus, Oke, bagus, jawaban yang bagus. Terima kasih dari jawaban. Oke, kita lanjut ke materi saja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang puasa kita fikih terkait Ramadan. Kita mulai dari pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa. Yang puasa. Nah, puasa itu secara bahasa dia diambil dari kata as-saum. As-saum. As-saum itu diartikan sebagai bisa artikan sebagai al-imsak yang itu menahan diri. Nah, sedangkan dia secara istilah puasa itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah melalui menahan makan dan minum
dan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, bisa? Paham? Oke. Kita lanjut ke hukum dari puasa. Hukum dari puasa itu adalah wajib. Jadi puasa Ramadan itu wajib. Nah, apa yang mendasari kewajiban dari puasa itu? Nah, itu ada di dalil surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kalau di dalam hadis? Nah, di dalam hadis itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang rukun Islam itu ada 5. Nah, itu termasuk puasa. Nah, saya bacakan dunia Islamu ala khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wal hajju wa shaum Ramadan. Nah, artinya Islam dibangun atas 5 rukun, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian haji dan puasa Ramadan. Oke, tadi adik-adik sudah tahu tentang pengertian Ramadan, kemudian hukum dari puasa Ramadan. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang apa sih yang menjadi keutamaan puasa Ramadan itu. Nah, yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Ahmad An-Nasai yang disahihkan Albani dalam Sahih An-Nasai. Nah, hadisnya itu berbunyi, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi adik-adik ketika berpuasa itu sama dengan melakukan ibadah yang tidak ada tandingannya. Begitu. Kemudian Allah Ta'ala yang kedua itu Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Nah, maksudnya itu apa? Nah, ini dijelaskan di hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau di sholat, kalau di amalan-amalan yang lain itu dikembalikan ke diri kita, tapi kalau puasa ini dia istimewa karena puasa itu berarti kita sama dengan yang mengurus pahalanya kita itu Allah sendiri, gitu. Kemudian yang ketiga, puasa itu menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama itu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kedua sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah, dan ketiga itu sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan selama puasa. Kemudian yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nah, ini sesuai dengan hadis juga yang artinya puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi kalau adik-adik itu berpuasa dan juga adik-adik itu membaca Al-Quran, maka Al-Quran dan puasa ini di hari kiamat akan menjadi penolong adik-adik untuk terhindar dari siksa neraka. Gitu.
Eh, bisa ada yang pahami sampai di sini? Bisa Pak. Oke. Kemudian yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Nah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, puasa adalah sebab seseorang masuk surga. Nah hadis Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Al-Bayan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi adik-adik sudah tahu bahwa di surga itu ada 8 pintu, dan di 8 pintu itu ada satu pintu yang namanya Al-Bayan. Dan di pintu Al-Bayan ini hanya bisa adik-adik masuki ketika di dunia adik-adik itu berpuasa. Begitu. Nah, jadi begitu banyak manfaat keutamaan yang bisa adik-adik peroleh dari amalan puasa ini. Oke, sekarang kita akan lanjut pada rukun puasa. Nah, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu. Nah, yang kedua, menepati rentang waktu. Nah, artinya apa ini? Menepati rentang waktu itu berarti kita berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi adik-adik sudah tahu bahwa rukun puasa itu cuma ada 2, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, kemudian menepati rentang waktu, artinya kita itu berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke. Kemudian setelah rukun puasa kita juga harus tahu syarat sah puasa itu. Nah, jadi puasa ini ada syarat syahnya, syarat sah puasa. Oke, yang pertama itu jelas harus muslim. Dan kedua itu balik. Ketiga berakal. Keempat apa? Dia harus mukim. Nah, mukim di sini berarti dia itu tidak sedang menjadi seorang musafir, tidak harus dalam perjalanan jauh. Dia harus menetap. Yang kelima itu suci dari haid dan nifas. Yang keenam apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Yang keenam itu dia mampu untuk berpuasa. Yang keenam apa? Mampu untuk berpuasa. Oke. Yang terakhir apa? Ada yang tahu? Tidak. Yang terakhir itu adalah niat. Jadi orang yang berpuasa juga dia harus memiliki niat. Begitu. Oke. Bapak tadi sudah menjelaskan dari pengertian, kemudian hukum dari puasa itu sendiri, selanjutnya keutamaan, kemudian ada rukun puasa, dan
ada syarat sah puasa. Nah, sampai di sini Bapak tanya dulu, apakah adik-adik sudah paham? Paham. Oke. Bapak juga ingin menanyakan apa yang adik-adik belum paham atau yang ingin ditanyakan terkait materi puasa ini. Ada yang ingin bertanya? Oke. Ada. Oke. Baik, Baik, silakan. Pak. Ya. Ingin bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana ketika seorang itu lambat bangun ini untuk sahur, misalnya kepagian, hukumnya itu seperti apa, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Nah, jika kita tidak bangun sahur, maka jika kita ada niat ketika kita bangun untuk langsung berpuasa, maka puasa kita akan sah. Nah, walaupun kita tidak sahur, dan kadang juga di adat istiadat kita ini setelah sholat tarawih itu kan kita juga membacakan niat puasa untuk esok hari, ya kan? Ya. Jadi ketika adik-adik itu sudah baca dan adik-adik itu tidak terbangun di waktu sahur, maka adik-adik sudah termasuk berpuasa selama tidak membatalkan puasa sampai waktu yang ditentukan. Terima kasih, Pak. Paham? Paham. Oke. Makasih ya atas pertanyaannya. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan melakukan evaluasi sekarang. Nah, jadi yang tahu jawabannya terkait materi tadi bisa angkat tangan ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Secara bahasa puasa itu asaum. Nah, asaum itu artinya apa? Menahan diri, Pak. Oke, tepuk tangan. Nah, pertanyaan kedua. Hukum puasa Ramadan di dalam Al-Quran itu dia terdapat di surah apa dan ayat apa? Al-Baqarah 143. Oke, baik. Bagus. Oke, pertanyaan terakhir. Di selama puasa Ramadan pasti ada waktunya kan? Ya. Nah, waktu itu dari kapan ke kapan? Oke, Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Pak. oke, benar. Benar. Oke, saya rasa adik-adik sekalian sudah paham terkait materi yang Bapak jelaskan tadi ya. Ya. Oke, jadi Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah hadir. Ya, Pak. Oke, Bapak ucapkan mohon maaf juga. Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi